Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Mutakin, mahasiswa semester 3 Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur. Di sini saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan materi peristiwa hukum, objek hukum, dan akibat hukum. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu peristiwa hukum. Apa sih pengertian dari peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah segala sesuatu atau fakta atau kejadian yang memang sering terjadi di masyarakat yang mengakibatkan atau munculnya akibat hukum. Contohnya seperti perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang mana kejadian tersebut bakal menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Contohnya seperti mungkin seorang suami berhak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada sang istri. Begitu juga dengan sang istri, dia berhak memberikan sepenuhnya pelayanan kepada sang suaminya. Namun apabila hak dan kewajiban tersebut salah satunya tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, seperti itu mungkin peristiwa hukum. Akan tetapi, tidak semua fakta atau kejadian yang ada di masyarakat ini sepenuhnya merupakan peristiwa hukum. Contohnya seperti si A mengambil motor yang terparkir di kampus. Nah, itu merupakan suatu fakta atau kejadian yang tidak menimbulkan akibat hukum. Kenapa? Karena yang diambil itu adalah memang milik motor si A. Berbeda dengan kalau yang diambil itu adalah milik motornya si B. Maka peristiwa tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yang mana akibat hukum tersebut akan dijatuhi dengan peristiwa pencurian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 362 KUHP. Nah, lalu peristiwa hukum ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu peristiwa hukum karena subjek hukum atau karena pelakunya. Contohnya seperti mungkin pembuatan surat waris atau menghibahkan suatu barang atau uang. Terus yang kedua adalah peristiwa hukum yang bukan karena subjek hukum atau hukum lainnya atau peristiwa lainnya. Contohnya seperti kelahiran seorang bayi dan kematian seseorang. Baik, yang kedua, pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai objek hukum. Apa itu pengertian objek hukum? Objek hukum adalah segala hal, sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum dan mempunyai permasalahan hukum serta dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Kemudian syarat untuk menjadi objek hukum yaitu segala hal atau benda yang diperolehnya itu perlu adanya pengorbanan, bukan cuma-cuma. Contohnya seperti udara, kita tidak bisa menjadikan udara ini sebagai objek hukum karena udara ini diperoleh secara cuma-cuma, seperti itu. Biasanya yang menjadi objek hukum ini adalah benda. Kemudian benda itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, benda wujud dan tidak berwujud. Benda wujud itu seperti apa sih? Benda wujud itu seperti halnya rumah, laptop, kendaraan, dan lain sebagainya, yang mana benda wujud itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Kemudian benda yang tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud itu seperti apa? Misalnya hak cipta. Nah, itu hak cipta itu bisa dijadikan sebagai objek hukum karena adanya permasalahan hukum serta dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Lalu yang kedua adalah benda yang bergerak dan tidak bergerak. Maksudnya benda yang bergerak di sini adalah segala hal, sesuatu atau benda yang memang bisa bergerak, entah itu gerakan oleh subjek hukum atau memang benda tersebut bergerak sendiri. Contohnya seperti mungkin kendaraan, meja, kursi, ataupun hewan. Nah, itu tergolong ke dalam benda yang bergerak. Lalu benda yang tidak bergerak adalah seperti tanah, bisa disebut seperti itu. Baik, itu sedikit pengertian dari objek hukum, dari pengertiannya maupun pembagiannya. Lalu yang ketiga, pembahasan kita adalah akibat hukum. Apa sih itu akibat hukum? Akibat hukum itu adalah segala akibat yang terjadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum. Maksudnya seperti apa? Tadi kan bahwasannya si A, dia mengambil motor yang terparkir tanpa izin milik si B. Nah,
perbuatan tersebut akan menimbulkan yang namanya akibat hukum dan pelanggaran yang disebut dengan pencurian. Nah, di sini si A ini sebagai subjek hukum, kemudian motor yang diambilnya ini adalah objek hukum. Nah, seperti itu maksudnya. Ya baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini mengenai peristiwa hukum, objek hukum, dan juga akibat hukum. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau subjek hukum kita bisa disebut yang langsung berinteraksi dengan objek hukum, baik itu benda yang berwujud, tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, kemudian menimbulkan akibat hukum, itu disebut dengan peristiwa hukum. Sekali lagi, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.